Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti yang kita saksikan kemarin, bagaimana laga Timnas Indonesia melawan Laos dengan berkesudahan skor 3-3. Bagaimana kita bayangkan bahwa edisi-edisi yang lalu-lalu Laos, Kamboja, dan ya yang bawah-bawah itu selalu menjadi lumbung gol ketika bertemu dengan Timnas Indonesia. Dan sekarang ketika kita sudah masuk kualifikasi Piala Dunia, malah kita terseok-seok cuma di laga AFF dan hanya mampu mengimbangi Laos 3-3. Bagaimana komentar Anda? Dan kita saksikan bersama. Hasil mengejutkan didapatkan Indonesia dalam lanjutan Piala AFF, di mana tim Garuda ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Sebuah hasil yang sangat pantas jika melihat permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas, di mana di laga itu Indonesia gagal menunjukkan performa terbaik. Para pemain seakan underperform dan terus melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah kesalahan passing. Sebuah momen yang pastinya membuat Bung Towel bangga, dan kebetulan pengamat sepak bola itu sedang menonton langsung pertandingan tersebut. Lantas bagaimana reaksi dari Bung Towel setelah melihat hasil yang didapatkan Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Jangan pernah berekspektasi tinggi pada timnas di Piala AFF tahun ini. Itulah ucapan dari Sintayong beberapa waktu yang lalu sebelum tim Garuda mentas di ajang paling bergengsi se-ASEAN tersebut. Alasannya adalah karena timnas Indonesia baru saja dibentuk dan mayoritas berisikan para pemain muda yang belum banyak memiliki pengalaman bermain di level internasional. Sehingga jika mendapatkan hasil kurang maksimal, patut dimaklumi. Dan tampaknya fans Indonesia mulai menerima hal tersebut. Lagian mereka juga tidak mengharapkan apa-apa di ajang Piala AFF. Ucapan dari Sintayong akhirnya terbukti. Pertama, Indonesia memang mampu meraih kemenangan atas Myanmar, tapi kemenangan itu didapatkan dengan cara susah payah. Performa para pemain di lapangan juga kurang memuaskan. Hal itu ditambah saat Sintayong terus melakukan eksperimen, pemain-pemain yang ia mainkan pun selalu berbeda dan tidak pada posisinya. Misalnya Pratama Arhan yang ditempatkan sebagai gelandang sayap kanan. Puncak dari itu semua akhirnya terjadi dalam pertandingan melawan Laos, di mana Indonesia secara mengejutkan ditahan imbang oleh tim tersebut. Padahal secara head-to-head tim Garuda unggul telak dari Laos. Namun entah mengapa kali ini Indonesia harus menerima kenyataan jika mereka gagal meraih kemenangan atas Laos, tim yang sejak dulu terkenal menjadi lumbung gol bagi skuad Indonesia. Permainan hancur, serta passing gak jelas jadi salah satu faktor. Jika kalian ingat, saat timnas Indonesia menjalani TC di Bali, menu latihan utamanya adalah passing. Soal ini kembali dilakukan oleh Sintayong karena para pemainnya masih lemah soal teknik ini. Dan ternyata efek dari hancurnya passing timnas Indonesia berimbas dalam pertandingan tadi malam, di mana banyak pemain yang sering melakukan salah passing. Efeknya, permainan Indonesia menjadi terganggu dan transisi dari bertahan ke menyerang juga tersendat. Soal ini harap maklum, karena tampaknya chemistry antar pemain memang belum maksimal.
wajah asli timnas Indonesia jika tidak memakai pemain keturunan. Sampai saat ini, di Indonesia ada dua kubu yang saling berseberangan. Kubu pertama adalah Local Pride, dan kubu kedua adalah pecinta timnas Indonesia yang selalu mendukung segala kebijakan dari PSSI. Untuk Local Pride, mereka berharap para pemain timnas Indonesia diisi oleh full pemain lokal tanpa campur tangan dari pemain keturunan. Hal ini sejatinya hampir dituruti oleh Sintayong di ajang Piala AFF. Namun meski begitu, Sintayong tetap memakai beberapa pemain keturunan seperti Rafael Struijk, Victor Detan, hingga Ronaldo Kuatah. Kini setelah Sintayong memakai 90% pemain lokal, kita bisa melihat hasilnya di lapangan. Indonesia gagal meraih kemenangan atas Laos dan para pemain gagal menunjukkan performa terbaik di lapangan, terutama pemain lokal. Hal inilah yang seharusnya menjadi tamparan keras untuk para kaum Local Pride jika Indonesia sangat membutuhkan pemain keturunan untuk meraih prestasi. We won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. We can beat the Saudi with strength and unity. Pemirsa, kalau kita cermati bersama ya, semua konten gak ini gak itu, kok dikit-dikit nggak ada chemistry, ya memang pemainnya aja masih kurang profesional, malah bulahnya masih kurang mateng. Jadi salah passing itu memang faktor utama yang bikin blunder-blunder konyol. Akhirnya permainan hancur lah. Bukan chemistry, dikit-dikit chemistry apa? Kalau memang pemainnya sudah matang, sudah profesional, sudah ngerti akan skill penguasaan bola, bagaimana dia harus berbuat, chemistry itu terjalin ketika latihan 1, 2, 3 kali sudah. Kan seperti itu. Coba Anda renungkan dan berkomentar. Sang empunya Local Pride hadir di Manahan Solo. Di saat permainan timnas ancur-ancuran, kebetulan pada momen itu permainan tim Garuda disaksikan langsung oleh Bung Toel. Bung Toel dapat dianggap sebagai suhunya Local Pride dan selalu memberikan kritik kepada Sintayong. Dan di pertandingan melawan Laos tadi, Bung Toel terlihat hadir di stadion. Ia bersama Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Saat keduanya bersama, Erick Thohir terlihat tertawa di samping Bung Toel. Entah apa alasannya sampai saat ini belum terungkap. Namun yang pasti, hasil pertandingan melawan Laos paling tidak menyadarkan Bung Toel jika Local Pride akan kesulitan bersaing di level yang lebih tinggi. Pemirsa, dari semua tayangan tadi, yang paling menggelitik itu kehadiran Toel ya di jajaran kursi ya golongan menteri-menteri ini, dan ada mantan Presiden Pak Jokowi ya di sana. Ini posisinya Toel ini apa sih aslinya? Kok dia bisa sampai sejajar dengan orang-orang penting seperti itu? Berarti dia punya taji juga ya. Makanya dia besar kepala, sering ngomong-ngomong yang kiranya itu nggak laku para netizen di timnas Indonesia ini. Makanya dia itu sering celometan ya. Ternyata dia itu punya link juga sama orang-orang di atas itu ya. Wah, keren, hebat ini. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda berkenan. Dan satu lagi, semoga Anda tetap sehat selalu. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.